Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rusdayana, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Sesuai dengan jadwal bahwa pembelajaran dilakukan pada hari ini yaitu tanggal 13 Juni 2023. Bisa dilihat di sini. Ya, hari ini adalah Selasa 13 Juni 2023. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Pak Raffi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ani sakit. Ada, Ani? Ya. Ani sakit ya. Sudah berapa hari ini Ani? Seminggu. Waduh, lama sekali ya. Kira kita ini waktu. Kasih. Baik, Ani siapa lagi? Sudah, Pak. Nah ya. Nah, kita doakan ya teman kita Ani, mudah-mudahan dia segera sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita ya. Yang lainnya sehat semuanya ya. Sehat, Pak. Sehat ya. Oke, sekarang silakan dicek di sekitaran mejanya, barangkali ada sampah ya, atau mungkin ada kotoran-kotoran. Ya, kalau ada diambil, dibuang keluar. Ada kertas atau apa ya? Ya, dibuang ya. Oke, baik. Ya, ditutup lagi pintunya. Terima kasih. Ya, semuanya berdiri dulu, silakan berdiri. Sambil dicek kerapiannya, sebelum kita melakukan pembelajaran, nanti kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kemudian kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Mudah-mudahan setelah bernyanyi kita semakin meningkat rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum ya. Kita kemarin sudah bahas apa arti perlindungan, apa arti penegakan dalam konteks hukum, dan sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum ini
aturan pembelajarannya. Yang pertama, aneka sanksi. Jadi yang pertama itu kita akan dapat mengidentifikasi apa saja macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ya, jadi nanti gimana caranya agar kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat bisa ikut serta dalam penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, evaluasi pelanggaran. Siswa dapat mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ya, yang pertama, pemahaman perlindungan dan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan dan kedamaian serta menjamin semua orang menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar. Ya, ketika kita memahami materi ini, perlindungan dan penegakan hukum, maka tentu saja nanti harapannya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, video dan slide presentasi. Jadi nanti Bapak akan sampaikan dulu materi pengantarnya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi, menganalisis video pelanggaran hukum dan diskusi kelompok serta melakukan presentasi. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau tanya dulu nih. Ada nggak contoh-contoh kasus pelanggaran hukum yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Ada yang mau menyampaikan? Saya Pak, Nela. Oke, Nela silakan berdiri. Ada contohnya di keluarga seperti KDRT, penganiayaan anak, eksploitasi anak, dan lain-lain. Yang tadi penganiayaan terhadap anak, ya itu bagus ya Nela. Ada lagi yang lain? Saya Pak Ripa. Oke, Ripa silakan. Contohnya di masyarakat ada juga pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Pencurian, Penganiayaan, pembunuhan. Oke, tepuk tangan dulu buat Ripa. Ya, itu adalah contoh-contohnya, itu sudah benar ya. Nah, nanti akan kita bahas di dalam materinya. Kita akan saksikan dulu video. Jadi Bapak akan tampilkan dua buah video tentang pelanggaran hukum. Nah, setelah video ini ditampilkan, silakan nanti kamu berikan pertanyaan dan juga tanggapan. Kepolisian kembali hingga akhir bulan Mei mendatang. Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi Patuh Semeru di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, operasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran berlalu lintas ini justru diwarnai aksi kabur dan uncing-uncingan antara polisi dan pengendara motor. Begini aksi ugal-ugalan pengguna jalan saat razia digelar petugas Polsek Gubernur Surabaya. Soal pengendara yang tidak menggunakan helm dan menerobos dengan menaikkan kecepatan motornya. Selain itu terbukti aksi tersebut juga membahayakan orang lain. Operasi ini digelar hingga 29 Mei mendatang. Ridho Purnomo, Surabaya. Baik, itu dia videonya ya. Nah, setelah menonton video tadi, nah tentu saja kan kamu ada pertanyaan ya, bertanya-tanya kan, kamu nanya, bertanya-tanya. Nah, silakan yang mau bertanya ya, kalau mau ada yang bertanyakan di video ataupun mungkin mau menanggapi, jadi bukan bertanya. Silakan yang mau bertanya dulu, siapa? Saya Pak Arya. Arya, oke, silakan Arya. Kenapa warga yang di video itu tidak mau memakai helm, Pak? Ya, oke, terima kasih. Nah, kenapa tidak mau pakai helm ya? Padahal helm itu untuk keselamatan ya, tapi tidak mau memakai helm. Oke, pertanyaan yang bagus ya, kita tampung dulu. Berikutnya, pertanyaan lagi. Kenapa sih kita harus mematuhi peraturan lalu lintas? Oke, tepuk tangan dulu. Walaupun kan motor-motor abi gitu ya, atau gebis abi gitu ya, yang jatuh juga kita. Kenapa kita harus ikut aturan? Nanti dalam pembahasan ke depan kita akan bahas. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya tanggapan. Ada yang menanggapi?
Andre, oke silakan Andre. Di video barusan seharusnya pelanggar bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, tepuk tangan dulu buat Andre. Seharusnya setiap yang melakukan pelanggaran itu bertanggung jawab ya, bukan malah tadi kabur-kabur gitu ya seperti tadi. Oke, baik, bagus ya. Satu lagi. Saya Pak Senjani. Senja, silakan. Senjani. Tanggapan saya terhadap video tersebut adalah pengendara bermotor harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus mematuhi tata tertib lalu lintas agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oke, tepuk tangan dulu buat Senja. Penjelasannya bahwa semuanya itu harus melakukan ketertiban ya, harus tertib di dalam hukum, terutama di dalam berlalu lintas. Baik, itu bagus ya pertanyaan dan tanggapannya. Nah, akan semakin paham lagi kita tentang materi ini. Kita akan bahas dulu ya, Bapak sampaikan dulu materinya. Yang pertama, sanksi dalam pelanggaran hukum. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran hukum, itu sanksinya apa? Yang satu adalah tegas ya, sifatnya ya. Pertama, tegas. Jadi aturan hukum itu harus tegas. Aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi setiap aturan di dalam negara kita itu ada tertulisnya di dalam undang-undang, tegas. Kemudian yang kedua, nyata. Aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi aturan hukum itu hukumannya itu harus nyata ya, tidak bisa cuma dibayangkan gitu ya. Jadi aturan dalam undang-undang itu harus nyata. Misalkan kalau di penjara berarti orangnya ya benar-benar di penjara gitu. Kalau misalkan hukum mati ya memang berarti dihukum mati orangnya, benar-benar nyata gitu, terasa. Nah itu yang dua sifat sanksi hukum. Yang pertama tegas, yang kedua adalah nyata. Kemudian sanksi pidana menurut KUHP pasal 10. Pertama, hukuman pokok. Jadi ini. Nah, yang ketiga, kasus pelanggaran hukum. Contoh-contoh kasusnya ya. Kasus pelanggaran hukum. Yang pertama di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga misalnya mengabaikan perintah orang tua, itu pelanggaran hukum ya, hukum keluarganya. Mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar ya. Biasanya ini yang punya adik, apalagi mungkin adiknya masih kecil, kadang kakaknya suka usil ya. Usil yang mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Kemudian di sekolah, mencontoh ketika ulangan datang ke sekolah terlambat. Di masyarakat, main hakim sendiri ya. Meskipun perbuatan itu salah, tapi itu tidak membuat kita membenarkan untuk menganiaya orang tersebut ya. Kalau misalkan ada pencurian, misalkan ada yang suka dikeroyok gitu ya, atau mungkin dibakar hidup-hidup, nah itu main hakim sendiri ya. Meskipun dia itu juga salah, tapi juga kita tidak boleh untuk menghakiminya karena kita bukan tidak boleh mengkonsumsi obat-obat terlarang. Di lingkup bernegara tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi kalau kamu sudah masuk ke dalam usianya, maka diwajibkan bagi setiap warga negara itu memiliki KTP. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, seperti tadi di dalam contoh video itu tentang tata tertib berlalu lintas. Nah itu ya materi pengantarnya, karena nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di dalam pembelajaran hari ini. Nah selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kelompoknya sudah kita bagi ya pekan kemarin. Jadi nanti nah, kelompoknya ada 4 ya, kan kemarin sudah kita bagi. Jadi nanti masing-masing kelompok akan membahas tentang
pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Yang pertama di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Oke, silakan sekarang kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok ya. Kelompok 1 mana? Ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, baik, dengarkan dulu. Ini ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD ya. Akan mendapatkan LKPD. Nah, di dalam LKPD itu ada kasus-kasus pelanggaran hukum. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga. Kamu bisa cari jawaban pertanyaan itu dengan diskusi ataupun dengan kamu searching mencari di internet sampai mendapatkan jawaban. Setelah itu nanti kita akan presentasi ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Dari kelompok 1 dulu ini ya. Untuk kelompok 1. Silakan bisa panggil yang lain, kelompok 2. Ini yang kelompok 2 ya. Ya, silakan mulai didiskusikan, dilihat dulu, ditonton dulu videonya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Play. Suara. Korban dianiaya oleh pelaku di ruang kelas hingga terjatuh. Kasus tersebut viral di media sosial. Aksi bullying atau perundungan oleh pelajar di sekolah kembali terjadi. Video perundungan viral di media. Baik, ini yang kelompok 1 ya. Tentang apa kelompok 1? Di lingkungan keluarga ya. Tentang apa kasusnya? KDRT. Yang di video tentang siapa? Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya. Itu berarti contoh kasus di dalam lingkungan keluarga ya. Baik, sampai mana? Ya, silakan nanti ditulis ya jawabannya, didiskusikan. Kemudian setelah itu bersiap-siap untuk presentasi. Oke, kelompok 4 tentang apa? Korupsi ya. Korupsi itu berarti di lingkup apa tuh? Negara ya, tentang korupsi. Siapa yang terlibat di dalam video? Tentang apa videonya? Korupsi apa? Korupsi dana sewa pasar. Dana sewa pasar. Betul. Oh iya. Oke, silakan ya didiskusikan, dicari jawabannya. Nanti kita akan presentasikan. Oke, silakan lanjut. Baik, sudah selesai belum ini? Sudah. Selesai ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sudah semuanya. Baik, setelah ini kita akan presentasi secara berurutan ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 6. Nanti di dalam presentasi silahkan ada yang menjadi moderator, yang menyampaikan materi, sama yang akan menjawab pertanyaan ya. Yang bertanya
kalau misalkan kelompok 1 presentasi, berarti yang bertanya adalah kelompok 2 ya. Kalau kelompok 2 presentasi yang bertanya kelompok 3. Begitu seterusnya. Jadi nanti yang bertanya itu bergantian ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kasus hukum hubungan keluarga. 1. Kronologi terjadinya kasus tersebut. Berawal dari Lesti dan Rizky yang merupakan suami istri. Rizky ketahuan berselingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun permintaan itu justru menyelumuti emosi Rizky hingga sang suami melakukan tindakan kekerasan. Saling toleransi, D. Diskusi dalam semua hal. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan pertanyaan. Tawarkan pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Wahdania, silakan. Kasus KDRT banyak terjadi tapi sedikit yang diusut dan dilaporkan. Kenapa itu bisa terjadi? Oke, tepuk tangan buat Wahdania. Silakan, bisa dijawab. Izin menjawab pertanyaannya. 1. Takut disudutkan atau disalahkan. 2. Ketergantungan ekonomi kepada pasangan. 3. Masih cinta. 4. Masih berharap akan berubah. 5. Diteror atau diancam. Nah, itu jawabannya gimana? Bisa diterima ya? Oke, tepuk tangan dulu buat. Baik, silakan bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Silakan berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bullying. Kasus bullying. Kronologi terjadi kasus tersebut, peristiwa terjadi di sebuah sekolah di ujung Gerung. Aksi perundungan dan penganiayaan terjadi di salah mata pelajaran. Dalam video tersebut, tampak korban dipakaikan helm lalu dipukul dengan hingga ditendang di bagian kepala dan pada akhirnya tersungkur pingsan. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan: penganiayaan, pelaku menghentikan perilaku buruknya. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya Pak Sahila. Ya, silakan. Bagaimana jika pelaku pembulian itu kita lawan balik? Apakah boleh? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sahila. Jawabannya adalah tergantung situasi dan tingkat bulian. Jika membahayakan nyawa, lebih baik dilawan tapi sebatas untuk mempertahankan keselamatan diri. Jika tidak, segera laporkan kepada guru. Berat atau ringan, kita harus melaporkan akan tidak terulang. Cukup? Oke. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok. Berikutnya kelompok 3. Dibaca nanti nomor 1, nomor 2, nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya kami di sini akan mempresentasikan tentang begal. Perkenalkan, nama saya Alianova Firmansyah dan rekan saya. Saya Rifa, saya Sahira, saya Dea, saya Sari. 1. Kronologi terjadinya kasus tersebut. Pembegalan terjadi saat Dirjen hendak menitipkan kedua anaknya di rumah sang kakak sebelum berangkat bekerja. Di tengah perjalanan, Dirjen menggunakan sepeda motor ditepet oleh E dan MN yang juga menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku langsung memukul korban ke arah muka. Motor sebelum berkendara. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak, silakan aja. Oke, silakan. Apa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari begal sebagai seorang pelajar? Saya ingin menjawab pertanyaan dari saya. 1. Jangan ikut geng motor. 2. Memakai kendaraan dengan perlengkapan standar. 3. Saling mengingatkan sesama teman. 4. Jangan sendirian di jalan sepi. Bisa diterima? Oke. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kasus korupsi. Perkenalkan dulu, nama saya Andre dan rekan-rekan saya. Saya Sinjani. Saya Sapana. Saya 1. Kronologi yang terjadinya kasus. Diketahui jaksa mendalami kasus dugaan korupsi dana sewa lodge dan jasa produksi dan pasar butuh. Tim jaksa sedang menyelidiki aliran dana. Manfaatkan teknologi pada sistem, bangun pendidikan moral sejak kecil, tanamkan nilai religius secara intensif, supremasi hukum yang kuat, menutup celah internasional. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa pejabat korupsi padahal gajinya besar? Ya, silakan. ingin menjawab pertanyaan dari Dian. 1. Manusia itu berwatak tamak atau tidak pernah puas. 2. Kurang bersyukur. 3. Mental miskin. 4. Aturan terlalu longgar. Ya, itu jawabannya ya, saya terima. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan presentasi dan juga yang sudah bertanya. Ya. Nah, sekarang dari pelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini, tentu saja kita bisa menarik kesimpulan ya. Apa saja poin-poin inti yang sudah kita dapatkan setelah dilakukannya pembelajaran. Ada yang mau ngasih kesimpulan? Silakan. Saya Pak Tiara. Tiara, oke, silakan Tiara bisa berdiri. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari perlindungan hukum ialah segala upaya untuk menjamin keteraturan dari masyarakat. Yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting demi tegaknya implementasi hukum serta mewujudkan keadilan dan kedamaian masyarakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, oke, silakan bisa berdiri. Pelanggaran hukum juga bisa terjadi di berbagai lingkup, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga lingkup negara. Perlindungan dan penegakan hukum harus didukung oleh semua pihak. Oke, baik. Terima kasih
Tadi di lingkungan apa saja tadi? Yang pertama di lingkungan keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat, keempat negara. Oke, baik itu kesimpulannya. Nah, untuk semakin paham kita tata pembelajaran hari ini, Bapak akan berikan soal evaluasi ya, soal evaluasi Bapak share di dalam grup kelas berbentuk Google Form ya. Silakan bisa dibuka di HP-nya. Silakan bisa dibuka ya. Isi namanya. Sudah ya, sudah dikerjakan semuanya. Nanti Bapak akan cek hasilnya dan akan kita bahas pekan depan. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, barangkali kamu mendapatkan kesan-pesan ya, atau mungkin ada saran dan kritik untuk pembelajaran hari ini ya, refleksi pembelajaran. Silakan, siapa ada yang mau menyampaikan? Saya Pak Rafi. Rafi, oke, silakan. Dalam pembelajaran yang tadi itu sangat menyenangkan karena berdiskusi seperti itu sangat seru dan dapat melatih keterampilan siswa dalam berpikir kritis. Oke, tepuk tangan buat Rafi, terima kasih ya. Ya baik, bagus ya. Satu lagi, silakan. Oke, silakan. Kesan-pesan selama pembelajaran menarik karena menggunakan media seperti PowerPoint dan video pembelajaran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, Mbak. Begitu ya pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan pekan depan, nah silakan kamu cari dulu ya, nanti untuk di rumah kamu cari contoh-contoh lain di luar yang tadi sudah dipaparkan, yang sudah didiskusikan. Kamu cari contoh lain dan cara penyelesaiannya ya. Kemudian pekan depan kita akan periksa. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa saja lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Baik, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Sama-sama kita tutup dengan bacaan mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.